sini saya akan membahas pengertian, klasifikasi, morfologi, patogenesis, interaksi dan penyebaran, serta bagaimana pengendalian dari bakteri spesies Clostridium tetani. Yuk simak videonya. Apa itu bakteri Clostridium tetani? Clostridium tetani adalah bakteri gram positif berbentuk batang, anaerob obligat, dan bersifat sporogenik. Bakteri ini terkenal sebagai agen penyebab penyakit tetanus, sebuah penyakit neuroparalitik serius yang ditandai dengan spasma otot yang menyakitkan dan kaku yang dapat berakibat fatal. Berikut adalah klasifikasi dari bakteri Clostridium tetani. Kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Clostridia, ordo Clostridiales, family Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies Clostridium tetani. Morfologi, bentuknya batang atau basil yang relatif panjang dan ramping. Ukurannya panjang sekitar 2-5 mikrometer dan lebarnya sekitar 0,4-1 mikrometer. Gramnya merupakan gram positif. Dinding selnya yang tebal mempertahankan pewarnaan kristal violet selama prosedur pewarnaan gram. Jadi bakteri Clostridium tetani ini gramnya adalah gram positif. Menghasilkan spora terminal berbentuk bulat atau oval yang memberikan penampakan seperti stick drum atau raket tenis. Spora ini sangat resisten terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem seperti panas, desinfektan, dan kekeringan. Hal ini memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama di lingkungan. Motilitasnya bersifat motil menggunakan flagella petrica yang merupakan flagella yang terbesar di seluruh permukaan sel pada fase vegetatifnya. Patogenesis. Patogenitas utama Clostridium tetani disebabkan oleh produksi tetanospamine, sebuah neutroksin yang sangat kuat. Mekanisme patogenetisnya adalah sebagai berikut. 1. Infeksi lokal. Spora Clostridium tetani biasanya masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, terutama luka tusuk yang dalam atau luka yang terkontaminasi tanah atau kotoran hewan. 2. Germinasi dan pertumbuhan. Dalam kondisi anaerobik pada jaringan yang terluka, spora akan berkecambah menjadi sel vegetatif yang aktif. 3. Produksi tetanospamine. Sel vegetatif mulai memproduksi tetanospamine. 4. Penyebaran toksin. Tetanospamine kemudian menyebar melalui sistem limfatik dan aliran darah ke sistem saraf pusat (SSP). Blokade inhibisi produksi tetanospamine, sel vegetatif mulai memproduksi tetanospamine. 4. Penyebaran toksin. Tetanospamine kemudian menyebar melalui sistem limfatik dan aliran darah ke sistem saraf pusat (SSP). 5. Blokade inhibisi neurotransmisi. Di SSP, tetanospamine berikatan dengan terminal presinaptik neuron materik dan menghambat pelepasan neurotransmitter inhibitorik utama, yaitu gamma aminobutyric acid dan glisin. 6. Spasma otot. Blokade inhibisi ini menyebabkan peningkatan aktivitas neuron motorik yang tidak terkontrol, menghasilkan kontraksi otot yang kuat dan terus-menerus. Gejala klinisnya meliputi kekakuan otot rahang atau kesulitan menelan, kekakuan otot leher, punggung, dan perut, serta kejang umum yang menyakitkan. Interaksi dan penyebaran. Habitat Clostridium tetani ditemukan di tanah, debu, dan saluran pencernaan hewan, terutama kuda dan hewan ternak lainnya. Spora bakteri ini sangat persisten di lingkungan. Penyebaran utama terjadi melalui kontaminasi luka dengan spora dari lingkungan. Luka tusuk yang dalam, luka bakar, luka operasi yang tidak steril, gigitan hewan, dan penggunaan obat-obatan terlarang melalui suntikan dapat menjadi jalur masuk spora. Tidak menular antar individu. Tetanus bukanlah penyakit menular dari orang ke orang. Infeksi terjadi melalui kontak langsung dengan spora dari lingkungan. Pengendalian bakteri Clostridium tetani bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, vaksinasi. 2. Menjaga kebersihan dan perawatan luka. 3. Profilaksi tetanus pasca pajanan. 4. Pengobatan dengan pemberian DAG untuk menetralkan toksin yang belum terikat.